Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rizky Kurniawan. Dan di video kali ini saya bakal ngejelasin atau ngebahas tentang landasan historis dalam pengembangan kurikulum. Ya, sebagaimana yang kita tahu, pastinya kurikulum itu dari awalnya tercipta, dari awalnya dibuat, kurikulum tersebut di dunia pendidikan pastinya dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu pastinya terjadi perubahan dan ada perkembangan di kurikulum tersebut. Oleh karena itulah di video kali ini saya bakal langsung ngejelasin, bakal ngebahas tentang bagaimana pengembangan kurikulum tersebut khususnya di Indonesia, mulai dari zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, masa reformasi, bahkan sampai zaman sekarang. Saya bakal ngejelasinnya ya. Jadi ya langsung aja kita menuju ke pembahasan videonya. Kemerdekaan yang berhasil diraih oleh bangsa Indonesia pada tahun 1945 ternyata masih menjadikan negara Belanda ini ingin kembali lagi ke negara Indonesia. Walaupun pada saat itu Indonesia udah dinyatakan sebagai negara merdeka, ternyata itu masih belum cukup dan membuat konsentrasi para pemimpin pada saat itu terpecah karena harus menghadapi penjajah yang mencoba kembali menguasai Indonesia sebagai negara berdaulat yang juga negara yang sudah merdeka. Nah, kondisi inilah yang menuntut segenap daya pikir para pemimpin bangsa yang baru lahir untuk mengerahkan segala upaya untuk membangun dunia pendidikan demi masa depan bangsa Indonesia. Bapak Insinyur Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia kemudian muncul dengan visi cemerlang membawa semangat nation and character building dalam dunia pendidikan. Karena menurutnya rakyat Indonesia ini sebagai rakyat dari sebuah negara yang baru lahir itu membutuhkan pembangunan karakter kebangsaan yang kokoh sebagai prasyarat utama dari kokohnya bangsa Indonesia dalam jangka panjang. Sehingga pendidikan di masa itu lebih ditekankan pada konsep kewarganegaraan dan kebangsaan bagi rakyat Indonesia. Kala itu, bidang-bidang keilmuan masih dalam fase dianjurkan, sedangkan pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan adalah yang paling ditekankan bahkan diwajibkan. Ya, karena ini juga sesuai dengan kebutuhan pada saat itu, yaitu adalah awal kemerdekaan pada tanggal 29 Desember 1945. Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan agar segera mengusahakan pembaharuan pendidikan dan juga pengajaran supaya sesuai dengan rencana pokok-pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru. Mendengar hal tersebut, pemerintah maupun rakyat pastinya tidak tinggal diam dan telah menunjukkan kegiatannya dalam berbagai usaha mengenai pendidikan dan pengajaran. Sesudah pemerintah Jepang meninggalkan kantor-kantor birokrasi, pemerintah Indonesia mulai menduduki tempat tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pertama, yaitu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, mulai menyiarkan beberapa pedoman tentang penyelenggaraan pendidikan dan juga pengajaran. Seperti pengibaran sang merah putih, terus setiap hari diadakan hal tersebut di halaman sekolah, atau kayak sekarang kita nyebutnya itu upacara ya, melakukan lagu Indonesia Raya, menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimi Kayo, karena pada saat itu kan pada saat kita dijajah oleh Jepang itu harus selalu mengibarkan bendera Jepang. Terus memberikan semangat kebangsaan kepada anak-anak sekolah dan meniadakan pelajaran bahasa Jepang serta segala upacara yang berasal dari pemerintah Jepang. Itulah instruksi yang diberikan kepada kepala sekolah. Beberapa usaha telah dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada masa itu untuk membentuk panitia penyelidik pendidikan pengajaran pada tahun 1946 yang bertugas meninjau kembali dasar-dasar, isi, susunan dan seluruh usaha pendidikan dan pengajaran. Ya, seiring berjalannya waktu, anak-anak didik di level pendidikan dasar pada tahun 1950 yang muncul dari desa-desa tumbuh menjadi mahasiswa dan berhasil meraih gelar sarjana muda pada tahun 1965. Kelompok inilah yang kemudian mendapati dirinya penuh dengan kegelisahan akan nasib rakyatnya dan masa depan Indonesia. Mereka mendapati penyimpangan dan juga penyelewengan dalam penyelenggaraan negara yang telah melenceng dari cita-cita kemerdekaan.
Salah satu organisasi yang dibuat kala itu adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disingkat dengan KAMI, yang diinisiasi oleh Marie Muhammad, Wakil Ketua PBHMI. Kelompok inilah yang berhasil menumbangkan rezim Soekarno dan berakhirlah kekuasaan presiden pertama pada tahun 1965. Jadi pada saat ini Presiden Soekarno masa periodenya berakhir dan digantikan oleh Bapak Soeharto, yang dimana lanjut ke zaman Orde Baru. Perpindahan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru itu digerakkan berdasarkan analisis yang menyatakan bahwa banyak kebijakan pemerintah Orde Lama yang telah melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Karena jika politik menjadi panglima besar di Orde Lama, maka ekonomi adalah panglima besar di Orde Baru. Sehingga pemerintah pada saat itu terlihat cukup pragmatis dengan ditandai kembalinya Indonesia ke anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB. Pemerintah mulai melakukan rekonsiliasi kepada Singapura, Malaysia, India, Thailand, dan Australia yang sempat renggang pada masa Orde Lama. Hal ini bertujuan sebagai upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Bahkan pendidikan agama di Orde Baru pun itu dinilai menjadi pilar penting untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak didik. Oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat beberapa pasal yang melegitimasi pendidikan agama sebagai pilar pembangunan keimanan dan ketakwaan. Sebelum keluar undang-undang ini, pendidikan agama hanya diwajibkan untuk sekolah negeri. Sehingga dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1989 tadi, maka semua sekolah, baik itu tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi sekalipun, itu mewajibkan institusinya menyelenggarakan tentang pendidikan agama. Nah, semenjak inilah di seluruh jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA, bahkan di fakultas tinggi itu pun itu mewajibkan adanya pelajaran tentang pendidikan agama. Ya, awal mulanya dari masa Orde Baru ini, yang dimana Indonesia telah membuat peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan dalam 40 tahun terakhir selama masa penjabatannya Bapak Soeharto ya, melalui beberapa kebijakan dan program-program bidang pendidikan. Terutama pada 1973 Indonesia memulai program pembangunan sekolah dasar atau yang disebut dengan SD di setiap desa dan menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun pada 1994. Kemudian periode dari tahun 1974 sampai 1984 itu selama 10 tahun pemerintah membangun 138.940 gedung sekolah SD di setiap desa seluruh wilayah Indonesia, sehingga keterlibatan anak Indonesia di SD pun itu meningkat drastis dari yang awalnya hanya 2,5 juta pada awalnya menjadi 26,6 juta warga penduduk Indonesia yang ikut sekolah di SD karena udah dibangun gitu di seluruh wilayah Indonesia untuk bangunan sekolah SD ini. Jadi ya itu dia pengembangan sejarah tentang berkembangnya kurikulum di bidang pendidikan khususnya Indonesia pada masa periode Bapak Soeharto. Lalu lanjut ke zaman reformasi. Nah, era reformasi itu ditandai dengan lengsernya rezim Soeharto pada tahun 1998 dari kursi kepemimpinan setelah 32 tahun memimpin Indonesia, kemudian digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Seperti yang kita tahu, baru lahirlah era reformasi yang disambut euforia oleh segenap komponen bangsa yang telah lama menginginkan perubahan. Dan juga era reformasi ini juga ditandai dengan tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Bapak Presiden Habibie pun menjanjikan akan menyelenggarakan pemilihan umum lebih cepat dari biasanya. Pasca reformasi, demokrasi telah mewarnai berbagai bidang kehidupan kebangsaan di Indonesia. Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1999 menghasilkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai presiden keempat. Gebrakannya di bidang pendidikan yang paling menonjol adalah rencananya untuk mengubah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan Nasional.
Hal ini ya disebabkan karena madrasah dan sekolah itu diketahui ada kesenjangan yang cukup dalam anggaran yang mereka terima. Makanya diubah Kementerian Pendidikannya ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan Nasional. Lalu setelah 2 tahun menduduki kursi kepresidenan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Bapak Gus Dur itu dilengsarkan oleh MPR, sehingga rencana menyatukan pembinaan dan pengelolaan madrasah di bawah Kementerian Pendidikan Nasional tadi itu untuk sementara masih sekedar wacana dan belum dapat direalisasikan. Lalu lanjut ke Ibu Megawati Soekarno Putri kemudian hadir sebagai presiden dan Hamzah sebagai wakil presiden telah melahirkan regulasi baru dalam dunia pendidikan dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui ini negara telah memberikan kerangka yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai dengan amanat pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Gebrakan lain Kepresiden 5 ini adalah melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mengatur hukum pendidikan, kualitas pendidikan, akses terhadap pendidikan tinggi, dan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Karena menurut Bapak Kamaluddin pun ada beberapa hal yang penting yang perlu dicatat dalam Undang-Undang Nomor 12 ini tahun 2012, yaitu adalah tentang pendidikan jarak jauh, karena pasal ini memungkinkan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan langkah strategis untuk mengintegrasikan ICT, itu adalah Information, Communication, dan juga Technology dalam dunia pendidikan secara nasional dan juga merata. Sedangkan di era SBY, perubahan kurikulum tiap pergantian menterinya itu sangat mencolok. Terlihat dari perubahan KBK 2004 dan KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Bahkan sejarah mencatat sampai hari ini di era Bapak Jokowi Widodo itu Kementerian Pendidikan dipisahkan menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Jadi dipisahkan itu, nggak sama lagi karena program Indonesia Mengajarnya Bapak Anies Baswedan pun dilirik dan diangkat menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 2015. Pertama kali Indonesia ujian nasionalnya ditiadakan, tidak ada lagi sebagai penentu kelulusan, dan juga UN berbasis komputer. Kemudian setelah Muhadjir Effendi naik menggantikan Anies Baswedan, program pendidikan pun yang paling menonjol adalah munculnya wacana full day school. Ya, kalau sekarang ya mungkin udah ada beberapa dari kita yang mengalami hal tersebut atau udah merasakan sekolah full day dari pagi sampai sore. Ya, jadi ya itu dia beberapa bukan revolusi tapi perkembangan kurikulum di dunia pendidikan dari awalnya pada zaman Orde Lama, yaitu pada masa kepemimpinan Bapak Soekarno yang awalnya dulunya masih belum ada sekolah full day, masih belum ada teknologi apa segala macam, kementerian pun itu masih dijadikan menjadi satu. Bahkan SD itu pun itu baru dibangun secara merata pada zaman Bapak Soeharto. Jadi masih belum terlalu merata kayak sekarang lah. Bahkan ya banyak orang-orang tua kita pun yang dulunya sekolahnya hanya sampai SD, ya. Bahkan yang kuliah itu pun hanya hitungan jari, nggak banyak gitu loh. Orang-orang pada zaman dulu itu yang dapat kuliah, beda dengan sekarang yang ya bahkan sekarang pun ada program beasiswa yang memudahkan kita bagi yang tidak mampu tetap dapat mengikuti pembelajaran di fakultas tinggi. Jadi mungkin segitu aja sih untuk video kali ini tentang penjelasan landasan historis dalam pengembangan kurikulum, ya, dari awalnya zaman Orde Lama, lanjut ke Orde Baru, masa reformasi, bahkan sampai sekarang, yaitu pada masa kepemimpinan Bapak Jokowi Widodo. Ya, semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih semua yang udah menonton. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Bye bye.